Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, kuatkan yang lemah. Tuhan, hiburkan yang berduka, limpahkan yang berkekurangan. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan, karir, bisnis, dan keuangan. Secara khusus yang sakit disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Tuhan, terima kasih. Biarlah sementara firman Allah disampaikan, biarlah pemberitaan firman hari ini disertai dengan tanda-tanda, mujizat, dan keajaiban Tuhan. Segala kemuliaan bagi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Bulan ini adalah bulan kuasa dan kekuatan yang supernatural. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, dimerdekakan oleh Yesus. Gereja Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang memerdekakan kita dari segala hal. Gereja Tuhan, Anda lihat dalam Yohanes 8, ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8, ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-36. Haleluya. Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Gereja Tuhan, Anda dan saya akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran, yaitu firman, akan memerdekakan kamu. Lanjutkan terus. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Kami adalah keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Bagaimana kamu dapat berkata bahwa kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ternyata setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kalau Yesus memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Ulangi lagi ayat 36-nya. Haleluya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, apabila Yesus itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Maka tema khotbah hari ini, dimerdekakan oleh Yesus. Biarlah dalam bulan ini Anda dan saya mengalami kuasa kekuatan Tuhan. Bagaimana engkau dimerdekakan dari perbudakan dosa, dimerdekakan dari perbudakan sakit penyakit, dimerdekakan dari perbudakan roh ketakutan, roh kegagalan, roh miskin, dan segalanya. Gereja Tuhan, nah oleh karena itu hari ini kita belajar gereja Tuhan. Bagaimana, saudaraku gereja Tuhan, bagaimana kategori atau bagaimana iblis, setan, kegelapan, saudaraku, menipu umat manusia. Yang pertama, gereja Tuhan, engkau dan saya harus merdeka dari penindasan. Saudaraku, dalam Keluaran 1 ayat yang ke-8 sampai 12. Gereja Tuhan, poin yang pertama, dalam nama Yesus engkau harus merdeka, saudaraku, haleluya, dari penindasan. Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Haleluya. Keluaran 1 ayat 8 sampai 12. Amin. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ada seorang raja baru yang bangkit yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya. Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Amin. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Langsung ayat 11, haleluya, amin. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Alkitab berkata bagaimana Raja Firaun menindas umatnya dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Raamses. Lanjutkan terus, haleluya. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Langsung ayat 13, haleluya. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata.
yaitu saudaraku mengerjakan tanah liat dan batu bata. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Dan beberapa pekerjaan di padang, Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. gereja Tuhan dengan segala pekerjaan yang kejam yang dipaksakan. Ada orang-orang yang bekerja tanpa hasil. Ada orang-orang bekerja tanpa upah. Gereja Tuhan, poin yang pertama, saudaraku yang mendengarkan khotbah ini, pastikan hari ini, di dalam Yesus Kristus engkau dan saya, haleluya, akan terbebas dari penindasan. Tidak ada seorang pun umat Tuhan yang mengalami penindasan. Mengapa? Karena Kristus Yesus sudah memerdekakan saudara. Yang pertama, saudaraku, haleluya, kategori yang pertama, saudaraku, engkau dan saya harus menang dari penindasan. Sehingga gereja Tuhan, engkau dan saya bukan bekerja tanpa hasil atau bekerja tanpa upah, tetapi biarlah setiap apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Yang pertama. Yang kedua adalah represi. Saudaraku, represi adalah penekanan atau pengekangan atau penghancuran, yaitu sebuah kekuatan yang menghancurkan atau memusnahkan sehingga membuat orang sangat-sangat melarat. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Gereja Tuhan, ada orang-orang, saudaraku, setiap kali dia sudah bekerja, sudah berusaha, bahkan sudah menabur, ada musuh yang mengambil panennya. Saudaraku, dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ketiga. Haleluya. Hakim-Hakim 6 ayat yang ketiga. Amin. Setiap kali orang Israel selesai menabur, Setiap kali orang Israel menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, datanglah musuh Midian dan Amalek dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Gereja Tuhan, ini keadaan yang tidak baik. Setiap kali menabur, harusnya mereka menuai. Tetapi kita berkata, setiap kali mereka menabur, ada musuh yang datang menyerang untuk mengambil apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi milik mereka. Perhatikan ayat yang keempat, haleluya. Hakim-Hakim 6 ayat yang keempat. Amin. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, Berkemahlah orang ini di perkemahan orang Israel, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. gereja Tuhan, sehingga tidak ada bahan makanan di Israel. Mereka bekerja keras tetapi kelaparan. Saudaraku, ini adalah masa yang tidak baik. Ada orang-orang bekerja tetapi selalu mengalami kelaparan. Ada orang-orang bekerja, saudara-saudara sudah menabur, tetapi gereja Tuhan, orang lain yang mengambil miliknya, orang lain yang menikmati panennya. Perhatikan gereja Tuhan, Hakim-Hakim pasal 6, haleluya, ayat yang kelima. Hakim-Hakim 6 ayat yang kelima. Amin. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, Sebab musuh datang, saudaraku, haleluya, dengan banyak, lanjutkan terus, haleluya. dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Saudaraku, musuh datang, saudaraku, berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Gereja Tuhan, musuh yang datang bukan sedikit, tetapi saudaraku, musuh yang datang itu seperti belalang. Sehingga gereja Tuhan bukan tidak bekerja, mereka sudah bekerja keras. Bahkan Alkitab berkata, setiap kali mereka menabur, musuh datang untuk menghabisi, sehingga mereka tidak ada makanan. Bahkan saudaraku, yang lebih berbahaya adalah Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-6. Haleluya. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-6. Amin. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Orang Israel menjadi sangat melarat. Gereja Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pastikan hari ini, dalam bulan kuasa kekuatan Tuhan ini, engkau dan saya diberkati berlimpah-limpah. Sehingga engkau dan saya bukan bekerja tanpa hasil. Tolak di dalam nama Yesus, sehingga engkau dan saya tidak, haleluya, mengalami keadaan yang seperti ini. Bagaimana engkau dibebaskan dari represi, bagaimana engkau dan saya, gereja Tuhan, haleluya, dibebaskan dari serangan musuh yang menghancurkan dan memusnahkan, yang membuat banyak orang menjadi sangat melarat. Yang kedua, yang ketiga, yang disebut dengan regresi, yaitu kekuatan mendorong Anda mundur lebih jauh ke belakang. Regresi adalah urutan berbalik ke belakang atau penyusutan yang luas. Saudara kulihat dalam Markus pasal 5, haleluya, ayat yang ke-25 sampai 29. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Haleluya. Markus 5 ayat 25. Amin. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ada seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Saudaraku, berulang-ulang diobati sampai hartanya habis. Lanjutkan terus. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Garis bawahi kata sangat memburuk.
Logikanya Bapak Ibu, kalau dia sudah diobati harusnya sembuh. Tetapi Alkitab berkata, bagaimana wanita pendarahan ini, saudaraku, diobati, bahkan terus menerus, tapi keadaannya menjadi sangat memburuk. Gereja Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Melalui nama Yesus, bagaimana hidupmu diberkati, pernikahanmu diberkati, keuanganmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, dan segalanya diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku gereja Tuhan, perhatikan ayat selanjutnya, Markus pasal 5 ayat yang ke-26. Haleluya. Markus 5 ayat 26. Amin. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. amin. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Namun Malah sama sekali sebaliknya, tidak ada faedahnya. keadaannya semakin memburuk. Keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tetapi wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Di tengah-tengah orang banyak itu, ia datang, haleluya, untuk menjamah Yesus Dan menjamah jubahnya. dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, Sebab wanita itu berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. aku akan sembuh. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bagaimana nama Yesus? Bagaimana Yesus bebaskan wanita ini, yang sebelumnya saudaraku keadaannya semakin memburuk dan sangat memburuk. Saya berdoa dalam nama Yesus, saudaraku gereja Tuhan, kau dan saya dibebaskan dari poin yang ketiga ini. Haleluya. Dari spirit regresi, bagaimana kau dan saya diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Yang keempat, haleluya. Saudaraku, yang keempat, saudaraku, yang disebut dengan vacation, yaitu serangan secara berkala atau kekesalan yang membuat orang mengalami kekesalan atau kejengkelan hati. Adanya serangan atau gangguan sehingga gereja Tuhan, haleluya, bagaimana musuh datang hanya dengan dua tujuan, satu membunuh, yang kedua mempermalukan. Gereja Tuhan, bukankah Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis adalah pencuri, iblis adalah pembunuh, dan iblis adalah pembinasa. Dalam Matius pasal 17 ayat 14 ada jenis penyakit, saudaraku, yang sangat, haleluya, mempermalukan, yang sangat menjengkelkan, bahkan saudaraku cenderung membunuh. Matius pasal 17, 14 sampai 18, haleluya. Matius 17 ayat 14. Amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, Amin. datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ada orang datang, haleluya, kepada Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. kasihanilah anakku. Dia sakit ayan dan sangat menderita. Ada seorang anak yang sakit ayan dan sangat menderita. Dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Gereja Tuhan, saudaraku, bagaimana saudaraku anak itu sering sakit dekat air atau dekat api, lanjutkan terus, haleluya. Hanya untuk dengan tujuan saudaraku mempermalukan dan membunuh, lanjutkan terus, haleluya. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Gereja Tuhan, ini adalah sejenis penyakit, saudaraku, haleluya, yang datangnya, haleluya, secara berkala. Haleluya. Dan saudaraku, ia datang pada saat tidak terduga, sehingga menyebabkan, saudaraku, haleluya, menyebabkan rasa malu. Ini adalah pekerjaan iblis yang sangat membahayakan, kemudian dan sangat mempermalukan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saudaraku, orang yang, saudaraku, haleluya, diganggu penyakit seperti ini, kadang-kadang dia sehat sekali dan tiba-tiba dia menjadi parah sekali. Gereja Tuhan, ini adalah satu keadaan atau satu serangan yang terjadi secara berkala, yang menyebabkan orang mengalami kekesalan, kejengkelan hati oleh adanya gangguan yang seperti ini. Di dalam nama Yesus, gereja Tuhan, Anda lihat apa yang terjadi, haleluya. Dalam Matius pasal 17, saudaraku, langsung ayat yang ke-16, haleluya. Matius 17 ayat 16. Amin. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Lanjutkan terus, haleluya. Maka kata Yesus, Kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Amin. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Lanjutkan terus, haleluya. Bawalah anak itu kemari. Bawalah anak itu kemari. Dengan Haleluya. keras Yesus menegur dia. Dengan keras Yesus menegur, saudaraku, spirit atau roh yang membuat anak ini menjadi sakit. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Alkitab mengatakan lalu keluarlah setan yang membuat anak ini sangat menderita. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, haleluya, dimerdekakan oleh Yesus. Gereja Tuhan, saya percaya engkau dan saya tidak lagi mengalami, saudaraku, keadaan yang sangat buruk, keadaan yang sangat menjengkelkan.
Tetapi bagaimana engkau dan saya dibebaskan, diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Yang keempat, yang kelima, saudaraku, haleluya, dengan spirit obsesi. Haleluya. Musuh dapat, saudaraku, haleluya, memperbaiki pikiran seseorang, haleluya, atau musuh dapat mengarahkan pikiran seseorang pada satu hal yang salah. Haleluya. Saudara gereja Tuhan, obsesi adalah gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar untuk disembuhkan. Gereja Tuhan, obsesi adalah gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang atau sangat sukar untuk disembuhkan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, obsesi adalah memikirkan, haleluya, satu hal sepanjang waktu atau memaksa seseorang, haleluya, mengalihkan semua energi untuk memikirkan apa yang sedang dia pikirkan. Gereja Tuhan, bagaimana setan membuat orang atau membuat manusia tidak lagi memikirkan Tuhan, tetapi saudaraku, dia berpusat, dia berfokus kepada satu hal. Dan ini sangat berbahaya. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, jangan kaget ada orang-orang tertentu, saudaraku, dia terobsesi kepada satu hal, maka saudaraku, apa yang terjadi? Saudaraku, dia tidak peduli kepada yang lain, saudaraku, maka apa yang dia sedang pikirkan, saudaraku, itu menjadi dunia dia. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, jangan kaget, saudaraku, ada orang, saudaraku, haleluya, dia pingin, saudaraku, katakanlah dia ingin menjadi seorang pilot. Ketika dia berusaha dan tidak jadi, apa yang terjadi? Saudaraku, maka dia akan berperilaku atau bersikap, saudaraku, seperti apa yang dia pikirkan terus-menerus. Ada orang terobsesi ingin kaya, ada orang ingin terobsesi, saudaraku, ingin menjadi seperti seseorang. Saudaraku, ini adalah pekerjaan setan, pekerjaan kegelapan. Saya berdoa dalam nama Yesus, engkau dan saya diberkati Tuhan, bagaimana engkau dan saya disembuhkan, dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saya mengenal, saudaraku, satu anak muda. Bagaimana anak muda ini, saudaraku, dia terobsesi dengan seorang penyanyi. Dan saudaraku, penyanyi ini, saudaraku, bagaimana anak muda ini, saudaraku, dia terobsesi, dia ingin seperti seorang penyanyi ini. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan? Ketika, saudaraku, apa yang diidolakan, saudaraku, ketika anak muda ini mengidolakan seorang penyanyi ini, apa yang terjadi gereja Tuhan? Saudaraku, saya melihat, saudaraku, bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana, saudaraku, dan itu, saudaraku, sesuatu yang sangat tidak baik. Gereja Tuhan, Tuhan mau engkau dan saya, haleluya, jadi seperti dirimu sendiri. Karena Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan punya rancangan atas setiap saya dan saudara itu berbeda-beda. Gereja Tuhan, rancangan Tuhan atas setiap kita itu berbeda-beda. Tidak semua orang dipanggil jadi penyanyi, tidak semua orang dipanggil jadi pendeta, tidak semua orang dipanggil jadi pengusaha, tidak semua orang dipanggil, saudaraku, haleluya. Semua orang dipanggil sesuai dengan bidang masing-masing. Yeremia 29 ayat 11, saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya jadi sesuai dengan penetapan Tuhan dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yaitu rancangan damai sejahtera, haleluya, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saudaraku, saya melayani, ada anak muda, saudaraku. Ketika, saudaraku, dia berusaha untuk tes, untuk masuk dalam, saudaraku, haleluya, perguruan tertentu, haleluya, untuk satu bidang tertentu. Dan saudaraku, ketika dia tidak lulus, apa yang terjadi? Bagaimana orang ini mengalami depresi yang hebat dan dia ingin mencoba, ingin bunuh diri. Gereja Tuhan, mengapa hal itu terjadi? Karena gereja Tuhan, haleluya, bagaimana pikirannya dikacaukan. Gereja Tuhan, saya berdoa hari ini engkau dan saya diberkati Tuhan. Bagaimana engkau dan saya menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Sehingga, haleluya, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, biarlah engkau dan saya selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, yang kelima. Yang keenam, saudaraku, kebingungan. Saudaraku, kebingungan adalah ikatan mental. Saudara gereja Tuhan, dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 12. Haleluya. Kebingungan juga adalah kekacauan pikiran sehingga orang tidak tahu arah, bahkan saudaraku, orang susah untuk mengambil sebuah keputusan. Keluaran pasal 14 ayat 10 dan 12. Haleluya. Keluaran 14 ayat 10. Ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Tampaklah orang Mesir menyusul mereka.
Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, Alkitab mengatakan orang Israel sangat ketakutan. dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, Mereka berkata kepada Musa dalam kebingungan mereka, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? perhatikan saudaraku, orang kalau sudah mengalami kekacauan di dalam pikiran, saudaraku, maka yang baik dianggap menjadi buruk. Dan yang buruk dianggap menjadi baik. Kenapa? Karena pikirannya kacau. Dia dikuasai oleh roh kebingungan. Ulangi lagi, Keluaran pasal 14 ayat 11. Keluaran 14 ayat 11. Amin. Dan mereka berkata kepada Musa, Dan mereka berkata kepada Musa dalam kebingungan mereka, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, apakah tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Apakah yang kau perbuat ini kepada kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Bukankah ini sudah kami katakan di Mesir? Janganlah mengganggu kami, Janganlah mengganggu kami. biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Gereja Tuhan, orang yang menguasai, orang yang dikuasai oleh roh kebingungan itu sangat berbahaya. Saudaraku gereja Tuhan, ketika serangan ini terjadi, apa yang saudara harus lakukan? Anda harus belajar kepada Yosafat dalam 2 Tawarik 20:12. Gereja Tuhan, spirit ini selalu datang dan terjadi kepada siapapun. Tetapi bagaimana engkau dan saya ketika spirit ini datang, bagaimana engkau dan saya harus menang dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa nama Yesus. 2 Tawarik 20:12. 2 Tawarik 20 ayat 12. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang Yos- datang menyerang kami. Yosafat berkata, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar ini yang datang untuk menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dalam keadaan yang bingung, Yosafat berkata, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Mengapa? Karena di mana-mana ada musuh. Sekeliling Yerusalem, sekeliling Yehuda, semuanya adalah musuh. Maka Yosafat berkata, aku nggak tahu apa yang aku harus lakukan. Tetapi yang menarik adalah, ada satu kalimat yang keluar dari mulut Yosafat. Mataku tertuju kepadamu. Gereja Tuhan. Saudara yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Mungkin Anda umur sudah, haleluya. Bagaimana gereja Tuhan Anda sudah menunggu dan terus menunggu. Gereja Tuhan jangan bingung. Gereja Tuhan minta bagaimana Roh Kudus bekerja melawat Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, yang ketujuh, saudaraku, bagaimana setan, bagaimana iblis bekerja. Ini tingkat yang terakhir adalah dengan cara, saudaraku, bagaimana musuh mengambil kendali penuh dalam Mika, dalam saya berdongkol dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Alkitab berkata dalam Markus pasal 5 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Markus 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Markus 5 ayat 3 sampai 5. Amin. Orang itu diam di sana Orang itu diam di sana. dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, Tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai. Sebab ia sudah dibelenggu dan dirantai, Tapi rantainya diputuskannya tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya. dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Gereja Tuhan, ada orang yang, saudaraku, bagaimana iblis telah mengambil kendali penuh hidupnya. Saudaraku, ini adalah tingkat yang paling terakhir yang disebut dengan istilah kesurupan. Kalau setan sudah bekerja dan mengendalikan hidup seseorang, itu sangat berbahaya. Tetapi yang luar biasa adalah di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Markus pasal 5 ayat yang ke-15. Haleluya. Markus 5 ayat 15. Amin. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Mereka datang kepada Yesus dan melihat ada orang yang tadinya sudah dirasuk oleh roh jahat. Orang ini sudah duduk yang pertama. Sudah berpakaian Sudah berpakaian, berarti sebelumnya dia telanjang. dan sudah waras. Dan sudah waras. Gereja Tuhan, di dalam Yesus, engkau dan saya pagi hari ini diberkati, disembuhkan, dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, dimerdekakan di dalam Yesus. Gereja Tuhan, ada 7 hal bagaimana iblis setan bekerja. Pertama, melalui penindasan. Yang kedua, melalui represi. Yang ketiga, regresi. Yang keempat, vacation. Yang kelima, obsesi. Yang keenam, kebingungan. Yang ketujuh, kesurupan. Saudara gereja Tuhan, biarlah dalam bulan kuasa kekuatan yang supernatural ini, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Sehingga gereja Tuhan, haleluya, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, bagaimana hidupmu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7,
Gereja Tuhan, engkau dan saya akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Di bulan ini, Mazmur 20 ayat yang ke-7, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, bagaimana engkau dan saya mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bagaimana engkau dan saya diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Mazmur 20 ayat 7. Amin. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Sekarang aku tahu Tuhan itu memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Gereja Tuhan, hidup kita dipanggil untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Pastikan hari ini engkau dan saya dimerdekakan secara penuh di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Di dalam Yesus kami dimerdekakan dari perbudakan dosa, dari perbudakan sakit penyakit, dari perbudakan ketakutan, depresi. Tuhan terima kasih. Berkati hidup kami, berkati hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati umat-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari angkat roti tinggi-tinggi, kita bersatu dalam doa. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah engkau percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka dengan iman dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah saudara percaya cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, minum dengan iman dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari mulai mengucap syukur. Ucapkan syukur. Mari mulai mengucap syukur dan mengucap syukur. Bapa di sorga, terima kasih. Oleh karena darahmu, dosa kami diampuni. Dan oleh karena bilur-bilurmu, kami disembuhkan. Kami dibebaskan di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami, persembahan khusus kami. Kami boleh memberi karena kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Mari bawa persembahan khusus saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu gereja Tuhan, beberapa pengumuman yang pertama, saudaraku hadiri ibadah doa fajar setiap pagi jam 5 sampai jam 7 dan malamnya ada misbah malam. Dan setiap hari Kamis ada ibadah khusus untuk tunas remaja. Saya mengajak Bapak Ibu, arahkan, mari dorong anak-anak saudara untuk bergabung dalam ibadah tunas remaja ini. Dan setiap malam, setiap Sabtu malam ada ibadah khusus untuk dewasa muda. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Diberkati roh jiwa tubuhmu, terpelihara sempurna hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita, yang diberkati berkata, amin, 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 amin. Shalom, shalom, haleluya.